Kalau sudah temukan katakan amin. Satu, dua, tiga. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Kita lihat Matius 7 ayat 21. Dua, tiga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang terakhir Roma 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Silakan dulu. Tapi saya mau supaya kita betul-betul punya konsep yang benar dalam pengenalan kita tentang Yesus. Thomas hidup dengan Yesus 3,5 tahun. Tetapi ketika Yesus bangkit, justru dia tidak mempercayai kalau Yesus bangkit. Sehingga sesudah Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid 8 hari kemudian, lalu dalam persekutuan murid-murid dengan pintu yang terkunci, Yesus hadir dan ternyata Thomas hadir. Dan Yesus bilang, Thomas mari, lihat dan buktikan. Dan dengan malu-malu Thomas berkata, Tuhan, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang sudah bangkit. Lalu Yesus bilang begini, sekarang engkau sudah melihat dan engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan itu adalah golongan orang-orang yang imannya lebih satu tingkat di atas para rasul, yaitu saya dan Bapak Mama. Tetapi pertanyaan, kenapa hari ini masih banyak orang Kristen yang justru menyangkal Yesus melalui perilaku hidupnya? Kenapa? Kalau mereka disebut orang yang berbahagia karena percaya Yesus, lalu kenapa mereka harus menyangkal Yesus? Masih tukang pencuri, tukang minum mabuk, tukang selingkuh, tukang pesina, dan seterusnya, korupsi dan seterusnya. Kenapa? Apakah ajaran Yesus demikian? Kita di roti ini mayoritas Kristen. Tapi Bapak Mama lihat, coba hari Minggu begini, semua ada di bait Allah, semua ada di gereja. Tidak ada. Kalau hukum keempat dari hukum Taurat itu diterapkan, maka setiap hari Minggu kita mati paling banyak. Kenapa? Karena siapa yang tidak menguruskan hari Sabat, ia dikumpulkan oleh para Lewi dan para penatua, dilempari sampai mati. Dan kemungkinan besar yang ada di dalam juga ada penatua, diaken majelis. Kenapa? Karena juga justru hari Minggu mereka tidak menguduskan hari Sabat. Tapi kita bersyukur Yesus menawarkan kasih karunia. Marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, letih lesu, datang. Artinya kalau kita datang pada Yesus, kita butuh Tuhan. Kenapa? Karena kita mengakui kita orang berdosa, kita tak berdaya. Lalu siapa bilang dia tidak berdosa? Alkitab bilang kalau di antara kamu ada yang berkata tidak berdosa, maka dia pendusta, penipu. Artinya kita semua berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ayat seterusnya, tapi kasih karunia Allah menyelamatkan engkau dan aku, yang seharusnya bukan silsilah dari keturunan Yahudi, tetapi justru kita mendapat remah-remah karena tawaran keselamatan itu diberikan bagi kita atas dasar penolakan orang Yahudi. Yohanes 1 ayat 11, ia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Ayat yang ke-12, tetapi barang siapa di luar Yahudi, Yunani dan seterusnya yang menerimanya diberi
kuasa supaya dia menjadi anak-anak Allah. Bila kiri kanan, aku anak Allah. Amin. Kalau anak Allah, senyumnya juga harus anak Allah, pikirannya juga harus anak Allah, perkataannya juga harus anak Allah, kaki tangannya juga harus anak Allah. Amin. Iya. Kadang-kadang kita di gereja kita rohani, tapi sampai di pasar kita rohana. Ya. Saya lihat dengan mata sendiri. Ada seorang pendeta, dia telepon dengan temannya, maki-maki. Pas di pasar Nusalangga, pas saya sampai Salompa pendeta, dia langsung, saya sudah dengar lalu bikin apa lah ya. Tahu-tahu selidiki datang telepon dengan selingkuhannya, marah-marah, pendeta selingkuh. Ya, bukan dalam arti pendeta so hebat. Kalau ada yang bilang dia hebat, kalau soalnya butuh Tuhan, hati-hati. Hizkia ketika dia sakit, dibilang dia mati, tapi dia berdoa, lalu Yesaya bilang, Tuhan bilang nanti lu sembuh dan kasih lu umur tambah 15 tahun. Dia sudah sembuh, orang-orang dari Babel datang, dia sudah bersaksi bahwa dia sembuh, tapi dia bilang, bosan lihat sudah punya kekayaan, semua yang ada di gudang peralatan, semua bosan lihat, itu karena saya. Papa mama, mari kita lihat. Dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21, ini berkaitan dengan penjelasan Petrus kepada ahli-ahli Taurat dan semua orang yang hadir pada saat itu, untuk menjelaskan tentang keberadaan Yesus yang mereka layani dan percayai, dan menjelaskan bahwa justru mereka menolak dia dalam pernyataannya bahwa dia adalah anak Allah. Dan perhatikan, sehingga dalam ayat 22 Petrus menjelaskan, ya, Tuhan yang mana yang menurut Petrus kalau kita berseru kepada dia kita diselamatkan. Sekarang orang terantum, awet Tuhan terus sakit, aduh Tuhan ya kan? Bahkan dia mabuk pun dia jalan, dia menyanyi iring dikau saja Tuhan, tapi sambil tergoyang-tergoyang. Ya, dia pegang Alkitab pun tapi sambil tergoyang-tergoyang. Dari mana Bapak? Ucapan syukur, mah habis itu dong, kasih kotong minum jadi susah lebih. Pergi normal, pulang dengan abnormal. Dan itu banyak di Rotes ini, banyak. Bahkan juga banyak dalam jemaat. Ya, nanti kita lihat bagaimana supaya kita tahu, jadi kita bisa mengerti. Ya, mari kita lihat. Tuhan yang mana yang dimaksudkan oleh Petrus, yang kalau kita berseru kepadanya kita diselamatkan. Ayat 22 di sana menjelaskan bahwa namanya Yesus dari Nazaret yang dilahirkan oleh Maria dalam pekerjaan Roh Kudus di Bethlehem. Lalu yang berikut, Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus yang dilahirkan dari Maria, yang besar, yang melayani, yang menderita, disalibkan, namun dia bangkit dan menjanjikan sesuatu pengharapan hidup kekal kepada murid-muridnya dan semua orang-orang yang percaya kepada dia, bahwa dia naik ke sorga, tapi dia akan pulang jemput. Amin. Sekarang Yesus ada di mana? Di sorga. Kita ada di mana? Di bumi. Tapi sudahkah kita rasa sorga? Sudahkah kita rasa sorga? Dirotin orang, kalau bunuh orang kayak bunuh ayam potong. Peta sampai bunuh ayam potong ini takut. Mantaro pisau ini kasihan. Tapi ya Tuhan, untung Tuhan kasih kita hak untuk kita kuasai. Ya. Jadi kita bunuh potong pu ayam, potong san berdosa. Tapi bunuh orang pu ayam, itu yang potong berdosa. Ya. Iya. Kadang-kadang dulu bapak mama sebelum saya bertobat, saya tukang minum mabuk. Dan kami pernah pencuri ayam di nama saya. Kami bakor, habis datang. Pokoknya semua bapaknya bagai, padahal orang pukul satu kali tergoyang. Tapi kalau sudah minum tuh roh lain sudah masuk, jadi anggap saya lu hebat su. Ya.
Apa nama yang dikasih Tuhan? Jadi Yesus yang melayani, yang menderita, yang disalibkan, mati, tapi dia bangkit, lalu dia naik ke sorga. Dan dia berjanji, ketika Yesus menaik ke sorga, Thomas dan Filipus bilang begini, Guru, kotong sama-sama begini lama ini, Guru jalan lagi, kotong payah, ini orang-orang kejar-kejar kotong ini. Tapi Yesus bilang begini, jangan gelisah hatimu, beta pergi, siapkan tempat. Kalau seberes, beta datang, ambil. Tapi ingat berjalan, bosan tetap siaga, berjaga-jaga. Amin. Kalau sudah itu Bapak Mama, untuk apa kita datang gereja? Beribadah. Tahu seikut sakotong pemau tuh. Tapi ini kita berjaga-jaga sedang menantikan janji itu. Amin.